Shalom, selamat pagi siswa-siswi SMA Kristen Kalam Kudus Bandung. Pagi hari ini kita bersama-sama siapkan hati kita untuk kita bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada, itu anugerah Tuhan. Kami masih bernafas, itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk bersama-sama menaikkan pujian syukur di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkaulah Tuhan, satu-satunya keselamatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati,
penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Selamat pagi anak-anakku semuanya dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan sehat. Pagi hari ini kita akan bersama-sama akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita untuk ibadah pagi hari ini. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik, namun saya berharap bahwa firman ini kita bisa pelajari memberi kekuatan bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bersama menyiapkan hati kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau belajar akan kebenaran-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh melewati masa-masa pandemi ini, masa-masa yang sulit ini bersama Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau sendiri saja Tuhan, pribadi yang memberi kekuatan dan perlindungan kesehatan bagi setiap kami. Kami menyediakan waktu ini, berkati hamba-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara melalui setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama akan kita baca dari 2 Tawarikh pasal 15, 2 Tawarikh pasal 15, ayatnya yang ke-7. 2 Tawarikh 15, ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saya ulang. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kenapa Raja Asa di dalam pasal 15 dituliskan pembaharuan oleh Asa? Kenapa Asa melakukan sebuah pembaharuan? Dan pembaharuan seperti apa yang dilakukan oleh Raja Asa? Kenapa Raja Asa melakukan pembaharuan? Dan pembaharuan seperti apa yang dilakukan oleh Raja Asa? Di dalam bacaan pasal 15 ini, kita akan menemukan pasal 5 dan 6 dituliskan, pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Dalam pasal 5 dan 6, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Jadi suasana atau keadaan seperti tertulis dalam ayat 5 dan 6 itulah yang dihadapi oleh Raja Asa. Karena terdapat kekacauan dan kesesakan yang sangat besar di segala bangsa. Mungkin suasana pada saat itu bisa kita gambarkan seperti saat ini. Pandemi COVID-19 ini melanda semua bangsa. Tidak hanya di Indonesia, tetapi semua bangsa menghadapi hal yang sama. Ini sebuah kesesakan, sebuah kekacauan yang sangat besar, yang sama seperti dihadapi oleh Raja Asa pada saat itu. Tetapi Raja Asa tidak tinggal diam. Dia menghadapi kekacauan dan kesesakan ini, dia tidak tinggal diam. Raja Asa
masih mau diingatkan, masih mau mendengar, karena masih banyak kekurangan yang dimiliki oleh Raja Asa sebagai raja. Sehingga ketika Asarya bin Oded di dalam pasal 2, dalam ayat 2, dituliskan ia pergi menemui Asarya bin Oded, dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ada dua pesan dari Asarya bin Oded ini. Ketika Asarya bin Oded dihinggapi oleh roh Tuhan, dia menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Asa, bahwa Raja Asa, dalam masa sulit ini, engkau dan seluruh Yehuda dan Benyamin akan disertai oleh Tuhan. Tetapi bila kamu beserta dengan dia, bila kamu mencari dia. Di tengah keterbatasan, kesesakan yang dialami Raja Asa mau merendahkan hatinya untuk mendengar apa yang dikatakan Asarya bin Oded. Dia mau diingatkan. Bagi setiap kita begitu. Apabila kita mengalami kesesakan, jangan menutup telinga. Dengarkan firman Tuhan seperti Raja Asa. Karena melalui melalui Asarya bin Oded ini, Raja Asa diingatkan oleh Tuhan. Bagi setiap kita, mungkin kita akan menemui hamba Tuhan, atau kita secara pribadi bersaat teduh, mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini. Tuhan memakai setiap hamba Tuhan, setiap firman Tuhan yang dibaca, direnungkan secara pribadi, untuk mengingatkan di masa-masa kesesakan ini, seperti Raja Asa. Karena pada saat itu tidak ada orang yang berani pergi dan pulang dengan selamat. Ya, kita dibatasi, semua aktivitas sosial kita dibatasi, seperti pada waktu itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Raja Asa? Tentu seseorang dalam kesesakan ada yang bisa dilakukan, namun ada juga tipe orang yang tidak mau melakukan apa-apa. Raja Asa mau melakukan usaha. Ketika dia mendengar firman Tuhan, dia melakukan usaha. Yang dicatat dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dalam pasal 15 ini. Dalam ayat 3. Dikatakan bahwa hidup tanpa Allah yang benar itu mengalami kesesakan yang besar. Di saat-saat seperti ini, setiap kita yang hidup tanpa Allah akan mengalami kesesakan yang semakin besar. Oleh sebab itu saya berharap kepada setiap kita, masalah boleh ada, tetapi kita tidak boleh meninggalkan Allah. Apa yang perlu dilakukan oleh Asa? Di dalam ayat 8 dikatakan bahwa Asa melakukan pembaharuan. Ketika mendengar perkataan itu yang diucapkan oleh Nabi Asarya bin Oded, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa. Dia memperbaharui mezbah yang sudah lama ditinggalkan oleh penduduk Yehuda dan Raja Asa. Mungkin saat ini kita sudah lupa ya, ibadah secara online di rumah, tidak ke gereja. Kita melupakan mezbah. Mari saya mengajak saudara-saudara semuanya, anak-anakku semuanya, untuk memperbaharui seperti Raja Asa, untuk membenahi mezbah secara pribadi atau mezbah keluarga kita. Itu yang dilakukan pertama oleh Raja Asa. Kemudian yang kedua, dia dalam ayat 11 dikatakan, ia mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban dilakukan oleh Raja Asa. Di masa sulit, orang lebih cenderung untuk menahan, untuk kepentingan diri sendiri. Berkat yang dimiliki ditahan.
Namun Raja Asa diingatkan dan dia melakukan, dia mulai mempersembahkan. Dan akhirnya yang dilakukan dari usaha itu ada dampaknya. Kita akan lihat nanti. Jadi yang pertama dia memperbaharui mezbah, yang kedua mempersembahkan. Kemudian yang ketiga di dalam ayat 12 dikatakan dia membuat perjanjian dengan Tuhan. Membuat perjanjian kembali. Selama ini dia sudah jauh, ayo mari kita semuanya berjanji di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang kita sembah. Kemudian dia berjanji mentaati dalam pasal 13, dalam ayat 13-14. Dia berjanji mentaati apa yang difirmankan Tuhan. Kemudian dia melakukan memecat, ya bahkan neneknya dalam ayat 16. Dia pecat orang yang menyembah berhala. Jadi hal-hal inilah dilakukan oleh Raja Asa untuk memperbaiki dalam masa-masa yang sulit ini. Tidak mudah sebagai Raja Asa, seperti dia harus memecat neneknya. Namun hal ini harus dilakukan untuk mengadakan pembaharuan di dalam masa-masa kesesakan. Hal seperti inilah yang harus juga sama-sama kita lakukan. Kemudian dia mempersembahkan bagi Tuhan. Dalam ayat 18, dia mempersembahkan bagi Tuhan. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Raja Asa melakukan di dalam masa kesesakan, dia tetap melakukan, mempersembahkan. Ingat rasa syukurnya kepada Tuhan. Hasil akhirnya di dalam ayat 19, hasil akhir dari usaha Asa tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Jadi Alkitab mencatat sebuah usaha pembaharuan di masa kesesakan menghasilkan ketentraman, kedamaian, perbaikan. Aplikasinya bagi apa kita bisa belajar pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara? Kita bisa belajar dari kehidupan Raja Asa di masa-masa kesesakan seperti ini. Kita harus melakukan pembaharuan. Selama ini mungkin tidak bisa ibadah secara fisik, namun kita bisa melakukan mezbah. Kita bisa menilai apakah mezbah yang kita lakukan sudah benar. Apakah kita tidak melakukan mezbah? Apakah kita sudah berjanji menaati firman Tuhan seperti yang Raja Asa lakukan? Dan yang ketiga, apakah kita sudah melakukan ucapan syukur persembahan? Walaupun kita tidak datang ke gereja, kita bisa melakukan persembahan. Anak-anakku semuanya kita bisa melakukan persembahan. Kita bisa menyimpannya, kemudian kita minta rekening gereja, kita bisa persembahkan. Jadi hal-hal ini akhirnya akan mengakibatkan seperti yang Raja Asa dapatkan. Hasil akhirnya adalah aman selama 35 tahun. Dalam ayat 19 dicatat. Jadi apabila kita menginginkan di dalam masa sulit ini ada kedamaian, ketentraman, pemulihan dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita sebagai pelajar, kehidupan kita sebagai guru, lakukan apa yang seperti dilakukan Raja Asa. Memperbaharui mezbah kita, kehidupan kerohanian kita, menaati peraturannya, peraturan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan hidup kita. Kita cek kembali. Kemudian apakah kita sudah melakukan ucapan syukur, persepuluhan, persembahan, walaupun kita tidak secara fisik ke gereja. Tetapi ada usaha yang dilakukan secara pribadi. Biarlah firman Tuhan ini bisa memberkati kita, membekali kita, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang Raja Asa dapatkan di masa sulit, di masa kesesakan. Kerajaan aman di bawah perintahannya. Rumah tangga kita aman. Pembangunan yang dikerjakan berhasil. Rencana hidup setiap siswa berhasil. Banyak
orang yang boleh diberkati dengan kehadiran kita. Menang melawan musuh Raja Asa. Menang terhadap kesulitan kita, kekhawatiran kita, rasa takut setiap kita. Dan seruan doa Raja Asa didengar. Seruan doa kita didengar oleh Tuhan. Dan memberikan keamanan dari segala penjuru. Sampai 35 tahun. Kita akan mendapatkan keamanan, ketentraman selama hidup kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Pengalaman Raja Asa membuat kami diteguhkan kembali, diingatkan kembali kehidupan mesbah pribadi setiap kami. Mesbah keluarga setiap kami. Setiap kami juga diingatkan apakah sudah sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Apakah kami masih menyembah, mengutamakan berhala-berhala modern saat ini. Aktivitas kami, kehidupan-kehidupan dunia yang menjadi berhala-berhala kami. Atau kami juga lupa, tidak bersyukur, tidak mempersembahkan sebagai kewajiban kami sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami seperti Raja Asa melakukan pembaharuan kehidupan kerohanian setiap kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi setiap rumah tangga, anak-anak kami. Tuhan berkati, pulihkan ekonomi setiap rumah tangga, setiap orang tua. Tuhan, yang hilang, kembalikan berpuluh kali lipat, supaya setiap orang tua usahanya diperbaharui kembali. Kami juga berdoa kesehatan setiap orang tua. Tuhan berkati, demikian juga setiap anak didik kami. Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa Tuhan bagi sekolahan kami. Kami terus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir sehingga anak-anak bisa kembali bersekolah dan sekolah boleh dibuka kembali sehingga kami guru dan siswa boleh berinteraksi untuk berbagi secara pengetahuan. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Tuhan berkati supaya bangsa kami kuat, bangsa kami sehat, sehingga bangsa kami segera menemukan antivirus dari COVID-19 ini dan memulihkan perekonomian bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan yayasan kami. Tuhan berkati dalam pergumulan masa yang sulit ini. Biarlah kami kembali diingatkan, mengubah, membaharui sikap hidup kami. Kami harus mengutamakan Tuhan, terfokus kepada Tuhan, dan kami tetap semangat. Kami tidak patah di dalam menghadapi masa yang sulit ini. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah firman ini memberi kekuatan menjadi rema bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur.